Shalom, selamat pagi. Cuma dikasih Tuhan, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Ayo saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus dikuatkan, diteguhkan di dalam iman dan pengharapan. Nah, sebelum merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita semua, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau masih berikan kami kesempatan. Engkau berikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap maksud dan pesan Tuhan bagi kami dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata kepada lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jemaat dikasih Tuhan, kisah yang luar biasa. Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dia menyusuri daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, sebagai gambaran bahwa orang Samaria tidak bergaul atau boleh dikatakan tidak bisa berteman dengan orang-orang Yahudi. Nah, ternyata dari antara orang-orang kusta tadi yang 10 orang itu salah satu disebutkan orang Samaria. Ya, lalu apa terjadi ketika mereka kenapa mereka berdiri jauh-jauh? Karena orang-orang kusta itu dianggap orang penyakit kutukan, penyakit yang tidak ada obatnya pada masa itu. Yang jadi orang sembuh dari kusta pada masa itu satu mujizat Tuhan. Jadi upaya medis, kekuatan medis belum bisa untuk mencarikan obat. Ya. Lalu apa terjadi? Mereka kenapa jauh? Karena memang tidak boleh berdekatan dengan orang-orang yang sehat. Ya, takut nulari. Bukan hanya itu sih, tetapi sesungguhnya orang kusta ini kan dianggap najis. Ya, makanya orang kusta nggak boleh masuk bait Allah. Ya, oke. Lanjut, lalu Yesus waktu itu mendengar seruan mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Perintah Tuhan jelas, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kenapa perintahnya demikian? Karena yang menyatakan seseorang itu benar-benar telah tahir atau sembuh dari kusta, itu adalah imam. Kalau sakit yang lain biasanya dokter gitu ya, tabib zaman dulu. Tetapi khusus untuk kusta itu imam yang menyatakan, nanti diteliti oleh imam, betul-betul sembuh enggak? Kalau sembuh nanti akan ada korban kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Jadi intinya di sini kalau kita perhatikan bahwa mereka diminta memperlihatkan diri kepada imam. Tapi yang aneh adalah mereka kan masih sakit, mereka kan masih kena kusta. Bukankah nanti malah bisa-bisa diusir, bisa-bisa dilempari batu oleh orang-orang kota itu. Tetapi perhatikan, 10 orang ini taat, tidak berbantah. Mereka langsung berjalan menuju ke tempat imam-imam yang biasanya di bait Allah. Tetapi di tengah jalan baru melangkah belum lama, tiba-tiba salah seorang menyadari, "Loh, kok sembuh? Loh, aku sembuh." Yang terjadi kemudian, dia berbalik arah, dia mendatangi Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus. Tidak diceritakan yang 9 kemana. Sehingga Yesus penasaran juga, dia bertanya. Ya, dia bertanya,
Di manakah yang 9? Bukankah semuanya menjadi tahir? Yesus tahu bahwa semuanya sudah ditahirkan, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu yang kembali. Itu pun orang Samaria. Ya, yang dikenal orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi justru orang Samaria ini kembali dan memuliakan Tuhan. Di sini terjadi pertobatan. Di sini terjadi yang namanya pemulihan. Yang orang Samaria yang dianggap orang asing ini pun karena imannya dia ditahirkan Tuhan. Karena imannya dia berkenan di hadapan Tuhan. Sampai Yesus berkata, berdiri dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kuncinya ada iman di sana. Nah, gambaran 10 orang kusta ini seperti juga terjadi di masa sekarang ini. Di mana seringkali orang datang kepada Tuhan ketika punya masalah. Dia berseru Tuhan, Tuhan. Begitu ditolong Tuhan, lupa sama Tuhan. Orang Samaria ini, yang satu orang yang kusta ini, dia ingat siapa yang menyembuhkan. Dia tahu Yesus yang menyembuhkan. Dan ingat, pada masa itu, tabib gak bisa nyembuhin kusta. Yang bisa menyembuhkan kusta itu Tuhan. Jadi mujizat Tuhan, artinya kuasa Tuhan. Nah, orang Samaria ini kembali kepada Yesus. Dia menyadari Yesus adalah Tuhan. Dia layak dipermuliakan. Makanya ketika dia kembali, dia memuliakan Allah. Dia memuliakan Tuhan. Lalu dan tersungkur depan kaki Yesus. Dan lebih daripada itu, orang Samaria ini, entah dia menyadari atau tidak, menandang Yesus adalah imam. Kan disuruh pergi kepada imam. Yesus memang imam besar yang agung. Karena Yesus pun dia memberikan korban. Ya, kalau imam kan, imam besar itu tugasnya akan memberikan korban di bait Allah. Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai korban. Kalau imam-imam pakai domba, ya darahnya dicurahkan gitu. Tapi Yesus mencurahkan darahnya sendiri. Dialah imam besar. Jadi tindakan dari seorang Samaria yang kusta dan mengalami mujizat kesembuhan ini adalah tindakan yang menyatakan Yesus itu imam besar. Dia temui imam itu. Lebih daripada itu, dia menyadari karena yang bisa menyembuhkan itu Tuhan. Dia kembali kepada Yesus. Artinya dia mengakui ya Yesus itulah Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau mengalami mujizat Tuhan, jangan sampai engkau lupakan Tuhan. Justru kembalilah kepada Tuhan. Dia penyembuh, dia penolong, dia juga yang akan banyak melakukan perbuatan ajaib bagi hidup kita. Jangan lupa kalau engkau ditolongnya, kembali kepada Tuhan, muliakan Tuhan, dan berikan dirimu untuk dipakai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan pagi ini. Kami menyadari Tuhan, masih seringkali kami melupakan Engkau. Sekalipun kami mengalami mujizat, seringkali terjadi bahwa kami terlalu bergembira tapi lupa kepada Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan tolong kami untuk kami senantiasa memandang kepada Tuhan. Ketika kami mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan, kami memuliakan Engkau. Dan Engkau pakai setiap hidup kami ya Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa menangkap lebih lagi pesan firman ini bagi hidup kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari. Tuhan tuntun, jaga, lindungi kami Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, dan berkat Tuhan menyertai akan hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.